Nah, dia menyampaikan untuk CPNS ya, ada seleksi SKD, terus di sini ada TWK 30 soal, terus ada TIU 35 soal dan TKP atau tes karakteristik pribadi 45 soal dengan total waktu 100 menit. Anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera juga pernah menyebutkan terdapat lebih dari 1 juta honorer titipan bahwa RUU ASN ditargetkan bisa disahkan menjadi undang-undang pada September ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait rekrutmen guru menjadi aparatur sipil negara. Nah, terkait informasi tes observasi, teman-teman ya. Nah, kita mendapatkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara. Ini langsung disampaikan oleh pihak BKN. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tidak perlu kita berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, seleksi CPNS 2023 dan P3K gunakan sistem CAT. Terus di sini ada tes observasi. Ini tanda tanya ya, ada tes observasi. BKN memberikan informasi terkait hal tersebut. Ini kita lihat informasinya bersama-sama teman-teman ya, 5 September 2023. Oke, kita scroll. Seleksi CPNS dan P3K menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test. BKN sebagai Ketua Panitia Seleksi Nasional ASN meminta, meminta para pelamar untuk menyiapkan diri menghadapi tes nanti. Bahkan dokumen-dokumen dasar pun nanti dijelaskan di sini, teman-teman ya. Pendaftaran CPNS ya atau CASN sudah semakin dekat. Insya Allah 17 September sampai 6 Oktober mendatang. Ini disampaikan langsung oleh Bapak Haryomo Dwi Putranto pada hari Senin kemarin. Nah, dia menyampaikan untuk CPNS ya, ada seleksi SKD, terus di sini ada TWK 30 soal, terus ada TIU 35 soal dan TKP atau tes karakteristik pribadi 45 soal dengan total waktu 100 menit. Untuk seleksi P3K 2023 meliputi seleksi kompetensi teknis 90 soal, manajerial 25 soal, 20 soal untuk wawancara dan 10 soal dan total waktunya 130 menit. Jadi ini bisa dikatakan bocoran juknis, teman-teman ya. Ini adalah juknis untuk penerimaan P3K dan CPNS. Karena terkait soal dan juga jumlah waktunya ini sudah disampaikan oleh pihak BKN. Nah, di sini dilaksanakan menggunakan CAT. Dari penjelasan BKN tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada tes observasi. Nah, jelas ya, tidak ada tes observasi, teman-teman ya. Seperti yang dilakukan pada seleksi P3K Guru 2022. Oke, tapi kita cek dulu lebih lanjut. Haryomo menegaskan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi prioritas kebutuhan seleksi CASN tahun ini. Nah, ini jumlahnya ada 500 sekian. Terus di sini ditetapkan oleh Panselnas ya. Dia juga mengimbau para pelamar menyiapkan dokumen-dokumen pendaftaran dan di sini ada 7 dokumennya, teman-teman ya. Oke, kita lihat ada surat lamaran, ada KTP, ada KK, ada ijazah, ada transkrip nilai ya. Ini transkrip nilai dan pas foto terbaru berlatar merah. Nah, di sini jelas ya, untuk latarnya itu latar merah. Dan dokumen lain sesuai ketentuan jenis seleksi dan instansi. Jadi kalau misalnya ada di luar daripada ini, itu mungkin tambahan dari instansi, teman-teman ya. Misalnya kalau guru ada serdik, seperti itu. Dokumen ini bisa bertambah sesuai persyaratan dari masing-masing instansi, ucap Haryomo. Sementara, kebutuhan CASN dialokasikan sebesar 28.900. Berdasarkan kebutuhan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K, untuk seleksi CASN tahun ini mekanisme pengadaan ASN 2023 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan ASN, yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan dengan jumlah pegawai yang akan pensiun. Jadi untuk fungsional ditetapkan berdasarkan jumlah yang akan pensiun. Sedangkan untuk kelompok jabatan pelaksana seperti administrasi, selain disesuaikan dengan proyeksi pegawai pensiun, juga menyesuaikan kebutuhan SDM-nya,
yang bisa saja digantikan dengan proses digitalisasi. Oke, adapun kebutuhan P3K pada seleksi CASN 2023 didominasi tenaga pendidik dan kesehatan, maksudnya guru ya. Sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan instansi. Terkait pengisian jabatan ASN pada kedua sektor ini, Panselnos melalui BKN juga telah melaksanakan seleksi P3K guru dan formasi tenaga kesehatan di tahun sebelumnya, teman-teman ya. Di sini diinformasikan kembali rata-rata kelulusannya ya dengan persentasenya, data dari BKN. Untuk teknisnya juga sendiri di sini diinformasikan. Dan di sini juga dikatakan bahwa Haryomo menyebutkan persentase izin sebelum ada kebijakan reformulasi sebesar 44%. Namun dengan adanya kebijakan reformulasi yang sementara ini banyak instansi yang rilis, bahkan admin juga upload di video terbaru ya, teman-teman bisa cek di video tersebut. Ini diinformasikan bahwa BKN memperkirakan persentase izin P3K teknis bisa mencapai 69%. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selain daripada informasi ini dan sudah jelas bahwa tes observasi itu tidak ada, semuanya menggunakan sistem CAT sama dengan tahun 2021. Sama dengan 2021, meskipun Ibu Nunu pernah menyampaikan bahwa untuk teman-teman yang P2 ya, yang P2 dan P3 memang dites CAT, namun soal observasinya sama dengan tahun sebelumnya. Tapi kita lihat saja nanti teman-teman ya pada saat tes. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada informasi di hari ini Rabu 6 September 2023 dan ini menurut admin merugikan rekan-rekannya. Ada 1 juta honorer titipan. Ada 1 juta honorer titipan RUU ASN dibahas lintas kementerian. Wow, ini ada 1 juta honorer titipan. Ini merugikan honorer yang aktif sebenarnya, teman-teman ya. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia pernah mengatakan bahwa lambannya pembahasan RUU Nomor 5 tahun 2014 Undang-Undang ASN disebabkan pendataan tenaga honorer bermasalah. Dikutip dari Parlamentaria yang ditayangkan di situs resmi DPR, Ahmad Doli mengatakan pembahasan RUU terkendala tak sinkronnya. Di sini tak sinkronnya kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait pendataan tenaga honorer. Padahal kata Doli, DPR ingin revisi Undang-Undang ASN bisa menyelesaikan banyak persoalan tentang tenaga honorer di berbagai kementerian, lembaga, dan Pemda. Totalnya di sini diinformasikan 2,3 juta, teman-teman ya. Anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera juga pernah menyebutkan terdapat lebih dari 1 juta honorer titipan. Wow, yang membuat penganggaran untuk honorer menjadi tidak tepat sasaran. Hal tersebut, kata Mardani, mengganggu upaya meningkatkan kesejahteraan honorer karena anggaran yang salah sasaran, teman-teman ya. Salah sasaran. Doakan honorer ini akan diverifikasi oleh BPKP, sementara ini masih banyak yang tidak betul datanya. Nah, ini sudah ditemukan, teman-teman ya. Sudah ada temuan. Kita, yaitu pemerintah dan DPR, akan bersihkan yang siluman ini. Jika berhasil, hak-hak P3K dan honorer akan terjamin sesuai dengan porsinya. Ini disampaikan langsung oleh Bapak Mardani Alisera yang dikutip dari berita berjudul Respon Keluhan Tenaga Honorer. PKS dorong RUU ASN selesaikan November 2023 yang ditayangkan di situs resmi. Nah, ini ditayangkan di situs resmi fraksi PKS DPR RI, teman-teman ya. Mardani mengatakan hal tersebut saat menerima belasan orang perwakilan dari berbagai forum tenaga honorer pada hari Selasa 29 Agustus yang lalu. Mardani mendengarkan beragam keluhan yang dilontarkan para tenaga honorer, antara lain masalah mengenai rekrutmen dan kesejahteraan guru honorer itu sendiri. Wow, ini kalau 1 juta teman-temannya banyak sekali yang titipan. Kami meminta fraksi PKS memperjuangkan nasib guru honorer, juga yang bertugas di madrasah. Nah, jadi bukan cuma yang di Diknas tok saja, tapi juga di madrasah dan diperbantukan di swasta. Nah, ini ya, diperbantukan di swasta. Kalau bisa mereka tercover di pengangkatan P3K. Pada kesempatan tersebut, Mardani juga memastikan bahwa RUU ASN harus disahkan selambat-lambatnya November.
Dia mengatakan regulasi di RUU dirumuskan sebagai langkah untuk menjamin kesejahteraan tenaga honorer. Karena di situ nanti ada jaminan hari tua ya, atau JHT ya. JHT atau uang pensiun itu ada di sana di RUU jika disahkan. Setelah jadi undang-undang tidak boleh ada lagi PHK massal. RUU ASN dibahas lintas kementerian. Nah, di sini dibahas lintas kementerian, ini dibahas di rapat tingkat menteri atau RPM. Di Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Ini rapatnya dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Dihadiri oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Wamenkumham Edi Haryadi, PPT Madya di lingkungan Kemenpan RB dan Menko Polhukam, serta perwakilan dari Kemendagri, Kemenko dan Kementerian Sekretariat Negara. Pernyataan terbaru dari Menteri Anas bahwa RUU ASN ditargetkan bisa disahkan menjadi undang-undang pada September ini. Itu target daripada Pak Azwar Anas. Ditargetkan bisa disahkan menjadi undang-undang pada September ini. Jadi terkait katanya ada honorer titipan ya, data honor titipan, entah itu benar atau tidak, namun itu tugas dari pemerintah. Dan tadi kita sudah mendapatkan bocoran terkait juknis CASN teman-teman ya, dari jumlah soal dan waktunya juga. Oke, silahkan teman-teman pantau terus channel ini, admin akan terus update informasi buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.